para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga Anda semua sehat walafiat. Kali ini kita ketemu lagi dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Ali Saukhah. Apa temanya kali ini? Temanya adalah sebuah pertanyaan, bolehkah kita menerbitkan jurnal untuk skripsi? Itu pertanyaannya. Kenapa dipertanyakan? Karena tentu adalah terkait dengan kualitas, dengan quality assurance, dan juga dengan rekognisi dari kalangan komunitas ilmiah itu sendiri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yanto? Baik, baik, alhamdulillah. Saya juga di Jogja ini. Ya, dan kita harus baik. Dan saya ingatkan kepada para pendengar Suyanto.id, jangan lupa klik subscribe sebelum mendengarkan video ini supaya Anda selalu mendapat kiriman video terbaru dari channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk belajar sepanjang hayat, berbagi pengetahuan. Dengan demikian bisa melakukan belajar sepanjang hayat dari kita untuk kita. Nah, Pak Ali, kita akan berbicara penerbitan jurnal untuk skripsi. Bagaimana ini Pak Ali detailnya, Pak Ali? Ya. Baik, jadi ini sesi penuntasan topik yang sebelumnya, yang judulnya dalam bentuk pertanyaan ya, yang lalu. Betul. Apakah lembaga apapun ya, khususnya perguruan tinggi, itu boleh menerbitkan jurnal yang isinya khusus untuk skripsi? Jadi ini pertanyaan ya dalam bahasa Inggris yes no questions ya. Ya. Tapi jawabannya bukan ya dan tidak ini. Jadi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi itu yang kita bicarakan yang lalu. Jadi sekarang ini kelanjutannya mudah-mudahan ini sekarang tuntas ya untuk isu tentang terbitkan jurnal yang isinya khusus untuk skripsi. Mungkin saya akan menyisipkan hal-hal yang pernah kita bincangkan sebelumnya, tetapi ada satu hal yang mungkin menjawab pertanyaan itu juga. Jadi pertanyaan itu dijawabnya ya tergantung bagaimana jurnal yang berisi khusus skripsi ini menjamin mutunya gitu. Ya betul. Katanya bagaimana penerbitan jurnal yang isinya khusus skripsi ini bisa masuk sistem, ya ini saya mengatakannya sistem ini, karena sistem itu masuk sistem penjaminan mutu, Pak Yanto. Ya. Jadi kalau pendidikan itu ada standar nasional pendidikan nasional ya, standar nasional pendidikan yang kita banyak yang sudah dikenal dengan 8 standar itu, maka sistem penjaminan mutu untuk penerbitan jurnal juga sama itu, ada. Ya. Begitu Pak Yanto? Ya. Sama atau mirip atau analog? Ya analog. Ya. Apa saja yang harus kita perhatikan dari pertanyaan itu? Pertanyaan penting karena malu bertanya sesat di jalan. Ya, analog Pak Yanto. Jadi kita atau teman-teman semua saya kira sudah paham dengan yang namanya standar nasional pendidikan yang 8 standar itu kekuatan hukumnya sebagai sistem penjaminan mutu kan Permendikbud ya, Permendikbud. Nah ini juga jadi sistem penjaminan mutu penerbitan jurnal itu juga dinaungi satu regulasi yang sama kuatnya dengan standar nasional pendidikan. Itu sudah atau seharusnya Pak? Namanya bukan standar nasional dalam artian, tetapi namanya itu Permendikbud yang terakhir yang masih berlaku sampai sekarang itu nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal. Nah, jadi ini Permendikbud nomornya 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal. Ini sama, regulasinya sama dengan standar nasional pendidikan
untuk Dikdasmen atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi ya. Jadi sebagai satu sistem penjaminan mutu. Begitu Pak Yanto? Ya, apa saja itu? Apa yang Permenristek Dikti itu sebenarnya sudah nggak berlaku karena apa nomenklaturnya sudah hilang. Tapi substansinya mungkin masih bisa dijadikan pegangan. Tapi dasar hukumnya nggak ada. Tapi apa bahwa substansinya itu hal yang baik masih bisa kita praktekkan. Seperti itu saya kira. Ya Pak Yanto, itu sama halnya dengan yang pernah kita bahas mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terkait dengan kewajiban para penulis skripsi, tesis, disertasi untuk publikasi. Itu dulu kan juga regulasinya itu berubah-ubah karena adanya perubahan status kelembagaan. Nah, ini nasibnya. Tapi substansinya menurut saya dari segi substansi maupun juga regulasi tetap berlaku sebelum ada regulasi yang baru. Ini analognya itu ya kalau misalnya katakanlah Standar Nasional Pendidikan itu ada 8 standar gitu ya. Ada 8 standar yang sangat terkenal itu. Ini juga di dalam standar penjaminan mutu penerbitan jurnal itu juga ada beberapa standar, tapi kalau boleh saya menyebutkan itu pada segi mutu artikel yang dimuat dan pada segi manajemennya. Jadi, tapi kemudian tidak dikenal seperti Standar Nasional Pendidikan yang ada 8 itu, ini hanya itu hasil skor. Jadi dengan assessment menggunakan instrumen ini, maka kemudian menghasilkan skor. Ya, skor itu dihasilkan dari melakukan akreditasi menggunakan instrumen yang ada dalam lampiran Permenristek Dikti itu kemudian menghasilkan angka yang kemudian ini terintegrasi dengan sistem akreditasinya, Pak Yanto. Oh, sistem akreditasi perguruan tingginya atau jurnalnya? Jurnal. Jadi kalau Standar Nasional Pendidikan itu kan beda. Dan lembaga, kalau ini sama. Menjadi satu. Yang mengembangkan standarnya dan kemudian yang mengakreditasinya itu satu sistem. Satu sistem. Jadi kalau saya mengatakan bahwa dulu ini ada perubahan-perubahan. Jadi sejarahnya begini. Sejarahnya bagaimana penjaminan mutu penerbitan jurnal itu sudah dimulai pada awal tahun 1990. Yang kemudian berkembang, itu perkembangannya itu kemudian terwujud lebih banyak orang konsentrasinya pada instrumen akreditasinya. Kalau disebut instrumen akreditasi itulah tempat orang melihat standar nasional penerbitan jurnal itu apa. Gitu. Jadi kalau dalam instrumennya itu yang punya siapa? Itu aplikasi yang punya kementerian atau yang punya penulis instrumen atau provider sehingga kita bisa menggunakannya baik yang versi gratis maupun versi premium atau apa gitu Pak Ali? Ya, sebetulnya kalau yang bisa menggunakan dan mengakses itu terbuka umum ya. Jadi yang melakukan akreditasi itu ada jurnal. Tetapi para pengelola jurnal juga sudah bisa menggunakannya sebagai evaluasi diri. Ya. Jadi misalnya kata ingin tahu apakah kira-kira bisa masuk peringkat berapa, itu bisa melakukannya sebelum diajukan usulan akreditasinya. Ya, jadi ini sudah mulai. Nah, dulu masih angka-angka. Dulu ya, waktu masih awal-awalnya itu sebelum pengelolaan jurnal itu dalam bentuk online, itu dulu hanya A dan B, Pak Yanto.
Perkembangannya pernah A, B, dan C, 3 peringkat saja. Kemudian dalam perkembangan menjadi 2 peringkat, A dan B. Ya, jadi itu dari angka apa istilahnya itu, apakah 100% sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Jadi kata 100% ini kan angka ini. Ya. Kurang dari 100%. Nah, kalau kurang dari 100% itu, kemudian peringkatnya bisa menjadi A atau B, dulu pernah C, sekarang ini mulai tahun 2018 tadi, dengan Permenristek Dikti nomor 9 tahun 2018 itu kemudian muncul peringkat yang sangat terkenal sekarang, Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Oh, berarti levelisasinya lebih filternya lebih cermat tuh Pak Ali. Ya, betul. Betul. Jadi sekarang ini istilahnya itu jurnal apapun mutunya, kalau kemudian manajemennya udah beres, itu bisa terakreditasi. Tapi peringkat satunya Sinta 1 sampai Sinta 6. Oh, berarti akreditasi itu yang paling dilihat adalah manajemen. Kemudian kalau soal kualitas artikel itu persoalan reviewer saya kira. Ya, betul Pak Yanto. Nah, itu Pak Yanto menyebut satu komponen yang paling penting, saya anggap sebagai yang paling penting untuk bisa mengendalikan mutu. Nah, mutu ini yang kemudian menentukan apakah dia akan berperingkat Sinta yang tinggi atau masih rendah. Ya. Kalau hanya mementingkan manajemen saja, tidak mementingkan mutu, maka dia bisa terakreditasi, tapi peringkatnya itu Sinta 6. Oh, oke. Untuk menafsirkan Sinta 6 itu seperti apa, itu sebenarnya mudah. Kalau yang paling tinggi, Sinta 1 itu artinya 96% sampai dengan 100% itu sesuai dengan mutu. Ya. Tetapi kalau Sinta 6 berarti kesesuaian dengan mutu itu hanya 30 sampai 39%. Jadi dengan pengelolaan yang bagus, tanpa katakanlah misalnya belum bisa mengendalikan mutu dari aspek peranan reviewer tadi, maka dia sudah akan terakreditasi. Ya. Minimal itu tadi Sinta 6 gitu. Itu pertanyaannya kan seperti sustenabilitasnya, terbitnya apalagi tidak kan gitu toh Pak Ali? Ya, betul. Seperti misalkan bagaimana komunikasinya dengan reviewer, dengan penulis, kan seperti apa layanan-layanan yang ditanyakan. Betul. Jadi gini Pak Yanto, itu tadi mengenai jurnal yang khusus skripsi, itu tadi boleh atau tidak, itu yang akan menentukan boleh atau tidak itu bagaimana kalau kemudian jurnal khusus berisi skripsi itu masuk dalam sistem tadi. Kalau kemudian manajemennya konsisten, itu artinya bisa terbit secara berkelanjutan. Ini sebagai persyaratan untuk mengajukan akreditasi itu sudah terbit secara berkelanjutan, tidak ada bolong-bolongnya, tidak punya keadaan, itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun turut. Nah, kalau kemudian minimal frekuensi terbit untuk bisa terakreditasi itu minimal 2 kali setahun, maka persyaratannya untuk bisa diajukan akreditasi itu 4 nomor dalam 2 tahun. Jadi itu saya kira cocok dengan yang tadi dikatakan Pak Yanto, konsistensi pengelolaan. Jadi segi manajemen itu sangat menentukan untuk kemudian bisa masuk ke sistem. Baru setelah ada pengendalian mutu dengan melibatkan reviewer tadi, maka akan meningkat peringkatnya menjadi Sinta 5, Sinta 4, 3 sampai Sinta 1. Gitu Pak Yanto. Ya, jadi semakin Sinta 1 itu semakin bahwa manajemennya itu semakin bagus layanannya.
Misalnya saja mungkin dicatat setelah reviewer itu memberikan feedback berapa lama ditindaklanjuti, kan kayak gitu-gitu paling ya. Kemudian ya betul, tetapi memang kemudian kalau dalam assessment itu asesornya dipisah Pak Yanto. Oke. Yang angka 100 tadi maksimal, asesornya itu dipisah antara pengelolaan ya manajemen, aspek manajemen yang karena aspek manajemen itu juga cukup banyak Pak Yanto, termasuk manajemen yang berbasis apa OJS online ya, open journal system secara online. Jadi misalnya dihitung setiap hari itu berapa kali ada kunjungan yang membuka itu ya, membuka websitenya. Berapa kali kunjungan ya, seperti kalau YouTube itu berapa kali dilihat di view gitu. Iya, ya. Itu termasuk bagian dari manajemen. Terus lama-lama meningkat, Pak Ali. Tidak saja berapa kali dikunjungi, tapi berapa kali dikutip orang, kan begitu. Betul. Kemudian itu kaitannya dengan bagaimana dampak ilmiah berkalanya dilihat dari sitasi. Kali artikel-artikel yang dimuat itu disitasi dalam artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal lain. Nah, itulah yang kemudian sebetulnya yang namanya kunjungan. Nah, jadi dampak keterlibatan reviewer itu akan kelihatan pada aspek manajemennya. Jadi dua aspek tadi itu saling terkait Pak Yanto. Sebelum lupa Pak Yanto, ya. Gini, jadi dalam kaitannya dengan jurnal internasional itu kan orang sudah sangat familiar dengan Scopus sebagai pengindeks. Ya. Ini akreditasi jurnal internasional ini kan sebuah sistem penjaminan mutu dalam bentuk akreditasi itu juga menggunakan benchmarking lah gitu ya. Sistem penjaminan mutu yang berlaku secara internasional. Salah satunya adalah bahwa apabila ada jurnal yang terbit di Indonesia yang terindeks di Scopus, maka kemudian otomatis dia mendapat peringkat yang tertinggi di dalam sistem akreditasi jurnal nasional. Ya. Peringkat 1, yaitu Sinta 1. Ya. Nah, Pak Ali, ini terakhir Pak Ali. Pertanyaan terakhir. Sistem artinya akhirnya boleh enggak jurnal untuk skripsi? Jawabannya adalah ada pada apakah manajemennya itu accredited kan gitu. Kalau terakreditasi tentu saja boleh, kan begitu? Iya enggak? Iya, betul. Tapi jangan sampai kemudian tidak pernah meningkat Pak Yanto. Jadi pintu masuknya itu manajemen yang bagus, bisa terakreditasi minimal Sinta 6. Kemudian juga harus mengendalikan mutunya sehingga akan meningkat menjadi Sinta 5, Sinta 4, itu memungkinkan itu. Ya, oke. Saya kira jadi acuannya Pak Yanto, acuannya ya sama dengan acuan mutu penerbitan jurnal secara nasional. Dan dia akan ikut sistemnya itu aja. Ya. Sistem OJS itu kan sudah bisa self explain terhadap mutu manajemen Pak Ali. Oh enggak, itu hanya sistem pengelolaannya aja, pengelolaan. Benar berbasis open access. Open access journal itu lebih banyak pada bagaimana mengendalikan penerbitannya, bukan pada mutunya. Ya. Mutunya itu. Ya, oke. Saya kira semua sudah memahami, mudah-mudahan. Baiklah, saudara-saudara, inilah bincang-bincang kita mengenai apakah skripsi bisa diterbitkan dalam sebuah jurnal. Jawabannya adalah tergantung kepada mutu manajemen dan mutu dari kualitas sama saja dalam arti ya mutu terhadap jenis-jenis artikel yang ada di dalamnya. Saya kira itu. Begitu, saudara-saudara, kita sudah bersama Profesor Dr. Ali Saufah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Terima kasih Pak Ali kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.